Halo teman pemilih, salam sehat. Selamat berjumpa bersama kami dalam kanal YouTube resmi KPU Kabupaten Sika. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memperkenalkan program terbaru kami, yaitu KPU Sika Menyapa. Dalam program KPU Sika Menyapa, kita akan sajikan video tanya langsung bersama Komisioner KPU Kabupaten Sika dengan berbagai tema menarik, diantaranya kepemiluan dan kelembagaan KPU. Nah, teman pemilih, pada list perdana ini kita akan membahas tentang apa sih itu siklus pemilu. Sudah ada bersama saya Bapak Ketua KPU Sika, Bapak Yohanes Christopher Ferry, atau akrab disapa dengan Bapak Ferry. Oke, Bapak Ferry, apa kabarnya hari ini, Pak? Baik-baik saja. Baik-baik saja, baik. Luar biasa baik ya, Pak ya? Ya, sehat juga. Sehat, baik Pak, terima kasih. Oke Bapak, sesuai tema kita hari ini tentang siklus pemilu, yang teman pemilih ingin tahu, apa sih Pak siklus pemilu itu? Ya, baik. Teman pemilih sekalian, saya akan coba menjelaskan secara ringkas apa itu siklus pemilu. Jadi siklus pemilu itu sebetulnya dasarnya dari pasal 167 ayat 1. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ini muncullah istilah siklus ini karena dilakukan secara berulang kali. Nah, itu sih. Teman pemilih, para ahli pemilu biasanya membagi tahapan pemilu yang menjadi bagian dari siklus pemilu ini ada 3, yaitu pra pemilu, pelaksanaan pemilu, dan pasca pemilu. Oke Pak, berarti untuk siklus pemilu ada 3 ya Pak, dimulai dari pra pemilu, kemudian tahap pelaksanaan atau tahapannya ya Pak, dan kemudian pasca. Nah Bapak, mungkin boleh di-share nih ke teman-teman pemilih, apa sih tahapan pra pemilu itu Pak? Ya, tahapan pra pemilu ini biasanya juga disebut persiapan. Itu ada paling kurang ada 3 kegiatan. Yang pertama itu pembuatan kerangka hukum. Jadi biasanya ada ini pekerjaan di DPR. Mereka menyusun dan menyiapkan undang-undang pemilu. Jadi hampir setiap pemilu itu ada undang-undangnya. Jadi mulai dari pemilu pertama tahun 55 itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Begitu juga pemilu di zaman Orde Baru ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 69 untuk pemilu tahun 71. Jadi kerangka hukum ini memang dilaksanakan sebelum pemilu seperti sudah saya sebutkan tadi. Dari pemilu pertama lalu pemilu 71 di zaman Orde Baru. Sempat mengalami revisi sampai 4 kali untuk pemilu undang-undang di zaman Orde Baru itu. Lalu di zaman reformasi juga mulai 99 ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 99, lalu 2004 pemilu 2004 itu ada undang-undangnya juga. Undang-Undang 15 tahun 2003, lalu pemilu 2009 juga ada lagi. Untuk 2009, pemilu 2009 itu ada Undang-Undang 10 tahun 2008, lalu 2014 Undang-Undang 8 tahun 2012, lalu terakhir undang-undang yang kita pegang sekarang, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu untuk pemilu 2019 dan akan kita pakai untuk pemilu 2024. Baik, selain kerangka hukum untuk di tahapan pra pemilu ini masih ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu perencanaan dan anggaran dan pendidikan dan pelatihan. Selain itu sekarang sedang berlangsung misalnya seleksi
penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Lalu juga ada penyiapan infrastruktur IT. Kita tahu bahwa untuk pelaksanaan pemilu sekarang ini selalu berbasis IT ya Pak. IT. Ada banyak sekali, setiap tahapan mempunyai aplikasi sendiri. Panjang juga ya Pak ternyata Ya. tahapan pra pemilu ini. Kalau yang dari saya catat ini ada dari pembuatan kerangka hukum, kemudian yang kedua perencanaan anggaran dan pendidikan serta pelatihan ya Pak. Ya. Oke. Nah teman pemilih, kita lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan ketiga. Apa saja nih Pak yang dilaksanakan pada tahapan pelaksanaan pemilu sendiri? Baik, untuk tahapan pelaksanaan ini seperti tercantum di pasal 167 ayat 4 ada 11. Yang pertama itu soal perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan KPU. Lalu yang kedua pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Lalu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, lalu penetapan, kemudian penetapan peserta pemilu, kemudian yang berikut itu penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Ya, ini cukup sensitif di Kabupaten Sika karena banyak pihak yang selalu bertanya tentang ini, apakah dapil kita akan berubah atau tidak, tapi itu bisa kita bahas belakangan soal itu ya. Siap. Yang berikut soal pencalonan, tahapan yang berikut itu pencalonan presiden, lalu juga pencalonan DPR, DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Lalu masa kampanye, setelah penetapan itu masa kampanye yang sekarang juga menjadi isu yang menarik. Kenapa tuh Pak? Karena dulu 6 bulan, pemilu 2019 itu 6 bulan, sekarang menjadi 4 bulan, tetapi masih dianggap terlalu panjang. Tapi bagaimana kelanjutannya kita tunggu keputusan KPU. Kita saksikan teman pemilih nanti ya. Lalu setelah kampanye nanti ada masa tenang, biasanya 3 hari saja. Tapi pada saat itu tugas KPU kabupaten kota itu distribusi logistik. Ke TPS gitu. Lalu sudah itu ada tahapan berikut, pemungutan dan penghitungan suara, lalu penetapan hasil, dan tahap terakhir pengucapan sumpah janji. Jadi ada 11 tahap. 11 tahapan, lumayan panjang juga ya Pak proses dari pelaksanaan ini. Ya, jadi ya cukup panjang karena ada ketentuan 20 bulan sebelum hari H dan 6 bulan sesudah hari H. Jadi sekitar 26 bulan. 26 bulan ya, Pak, untuk pelaksanaan tahapan ini. Oke, baik. Wah, teman pemilih, ternyata panjang juga ya Pak untuk tahapan pelaksanaan sendiri. Hampir 11 lebih tadi ya Pak? 11 ya Pak ya? 11, baik. Teman pemilih, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Bapak, untuk pertanyaan keempat ini apa sih Pak tadi untuk tahapan pasca pemilu sendiri Pak? Ya, baik, ini untuk tahapan pasca pemilu ini paling kurang ada 4 kalau saya tidak salah, 4 atau 5. Yang pertama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu kita selama ini laksanakan setiap bulan ada rekap, lalu triwulan untuk dengan para stakeholder semua, partai politik, dari pemerintah, Bawaslu, kita rapat bersama, rapat koordinasi untuk data pemilih berkelanjutan. Selain itu, yang kedua soal pengelolaan PAB. Jadi kalau ada anggota dewan yang meninggal dunia atau yang mengundurkan diri atau diberhentikan oleh partai politik, maka kita harus bersiap-siap untuk melakukan proses pergantian antar waktu. Tapi dengan syarat kita menunggu surat dari pimpinan DPRD. Baik, jadi untuk
tahapan pasca pemilu ini masih ada 3 lagi, yaitu penyusunan Renstra. Oke. Jadi kita ini biasanya Rencana strategis ya Pak ya? Rencana strategis yang dilakukan oleh KPU RI, lalu kita di tingkat kabupaten juga harus melakukan itu, menyiapkan Renstra juga. Lalu selain itu ada penguatan kelembagaan. Jadi macam-macam, entah itu pelatihan, Outbound gitu juga nggak Pak? ya kita berharap seperti itu. Semoga ya Pak ya, ya. Corona cepat berlalu. Lalu yang berikut itu ada evaluasi seluruh tahapan. Oke. Jadi kita melihat kembali apa yang sudah kita buat, yang baik bisa kita teruskan, yang salah atau keliru kita perbaiki supaya tahapan pemilu berikut bisa lebih baik. Amin. Oke. Baik teman pemilih, kita sudah dengar sama-sama kalau untuk tahapan pasca ini ada 5 ya Pak ya. Ada, kalau dari catatan saya ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, terus ada pengelolaan PAW, terus penyusunan rencana strategis, dan keempat ini penguatan kelembagaan serta evaluasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu ya Pak. Betul. Oke. Nah teman pemilih, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan kelima nih Pak. Bapak, untuk metode yang yang lebih mudah untuk kita sebagai teman pemilih, apalagi teman pemilih pemula nih Pak, untuk memahami siklus pemilu itu sendiri seperti apa sih Pak? Mungkin ada tips dan trik dari Bapak Ferry nih untuk teman pemilih semua. Ya, baik. Ya, saya kira tips ya tidak ada cara yang lain kecuali Pak. Baca yang pertama. Baca kitab undang-undangnya ini. Ini ada 573 pasal yang terbagi di dalam 6 bagian yang disebut juga 6 buku. Jadi kalau kita baca semua, saya kira kita bisa mengerti dengan baik. Paling kurang garis besar Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 ini. Tapi memang untuk memahami lebih baik sepertinya perlu tenaga, waktu, dan kesabaran untuk bisa mencerna semua pasal ini. Oke, yang penting ada usahanya ya Pak untuk membaca tadi kitab undang-undang. Oke. Nah teman pemilih, untuk info lebih lanjut tadi kita harus membaca ya, jadi jangan bosan-bosan membaca nih, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya Pak, betul. Nah selain itu, boleh ya Pak saya sekalian promosi nih Pak. Nah kebetulan di KPU Kabupaten Sika sendiri kita ada Rumah Pintar Pemilu atau RPP Pak. Jadi teman-teman semua nih yang mungkin mau tahu info lebih lanjut terkait kepemiluan atau kelembagaan sendiri, bisa langsung datang ke kantor. Di alamatnya Pak, mungkin boleh dibantu nih Pak, alamat kantor kita di mana Pak? Di Jalan Eltari Dalam. Oke, Jalan Eltari Dalam ya teman-teman ya. Oh iya, sampai yang paling penting harus taat prokes tapi ya Pak. Bapak, kita berdua tadi sudah aman ya Pak ya? Bapak sehat, saya sehat, sudah cuci tangan juga, sudah vaksin 2 kali juga. Sudah makan tapi Pak? Sudah. Saya nggak ditanya Pak. Baik, jadi selain membaca undang-undang, lalu berkunjung ke RPP, sebetulnya ada metode lain yang juga lebih, saya kira itu cukup memudahkan kita untuk memahami siklus pemilu secara baik. Itu metode ini dipakai oleh sebuah LSM di Jakarta, LSM Kepemiluan. Itu kita semua sudah tahu ya, Perludem. Mereka membagi pemahaman atau pelajarannya dalam 4 elemen. 4 elemen apa aja tuh Pak? Ya, pertama itu aktor pemilu. Jadi siapa saja yang terlibat di dalam kepemiluan ini, dari pemilih, penyelenggara, pemerintah, lalu TNI Polri, kejaksaan, kejaksaan, pengadilan, lalu pemantau. Lalu yang kelompok yang berikut itu soal sistem pemilu, macam-macam sistem di situ, di presiden sistemnya apa, DPR sistemnya apa, DPD sistemnya apa, begitu juga untuk pilkada atau sekarang kita pakai pemilihan kepala daerah, itu
itu sistemnya apa. Nah, itu mungkin nanti dijelaskan tahap berikut. Oke, nantikan tahap berikutnya ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi selain sistem, aktor sistem, lalu juga ada manajemennya. Manajemen pemilu, itu juga ada banyak manajemen yang sering kali di KPU disebut tata kelola pemilu. Lalu yang terakhir itu sistem hukum pemilu. Tapi di bagian ini sebetulnya lebih ke penegakan pemilu, hukum pemilu. Jadi electoral justice. Electoral justice. Oke, baik. Oke, teman pemilih, untuk mau tahu lebih lanjut terkait siklus pemilu tadi, ada beberapa ya Pak ya tahapannya. Ada bisa melalui membaca Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya Pak ya. Terus juga bisa datang ke RPP, Rumah Pintar Pemilu, KPU Kabupaten Sika. Terus juga bisa melalui tadi ya Pak ya, Perludem. Ada YouTube-nya juga, bisa langsung teman pemilih cek langsung. Terus juga bisa nih sekalian juga cek website ataupun YouTube KPU Kabupaten Sika dan juga KPU Republik Indonesia pastinya. Gitu ya Pak ya? Oke, teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung program KPU Sika Menyapa ya Pak ya? Tak terasa ya Pak? Tapi asik kan ya Pak ya kita ngobrol ya Pak ya? Nanti berarti lumayan sebenarnya Mas lebih banyak penjelasan, tapi waktu kita terbatas. Waktu terbatas ya, berarti nanti kita lanjut lagi ya Pak ke sesi berikutnya. Oke. Nah, teman pemilih, itu tadi perbincangan bersama Bapak Ketua KPU Kabupaten Sika, Bapak Yohanes Pak. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menambah referensi serta wawasan teman pemilih semua ya. Nah, kita akan berjumpa lagi nih Pak di kesempatan berikutnya dalam program KPU Sika Menyapa. Gitu dong Pak? Menyapa, ikut Pak. KPU Sika Menyapa, tentunya dengan tema yang berbeda namun masih dalam konteks kepemiluan dan kelembagaan KPU pastinya. Nantikan ya. Oke, terima kasih Pak Ferry. Terus dulu Pak.